Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, seluruh jemaat Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita ada di dalam ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Dia berjanji akan datang kembali ke dunia dengan cara yang sama. Jemaat silakan berdiri, kita bersama memuliakan Tuhan dalam pujian Mulia Sembah Raja Mulia. Bye.
beribadat dalam memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga pagi ini, saya bacakan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 10 dan ayat yang ke-11. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur ada kesempatan untuk kami bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan secara khusus dalam memperingati hari kenaikan-Mu ke surga bagi kami sekalian. Karena itulah kami mohon Bapa berkenan menguduskan kami. Mohon Dikau mengurapi hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam perayaan pagi ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dari awal hingga akhirnya. Ibadah memperingati hari kenaikan-Mu ke surga dari awal hingga akhirnya. Kami kembali serahkan sempurna, biarlah berjalan di dalam tuntunan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat disilahkan duduk. Mari kita terus memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 154. Puji Yesus, Tuhan yang Maha Mulia. Mari jemaat Tuhan bersama-sama dengan seluruh umat ketebusan Tuhan, kita mengaku iman percaya kita
dalam pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk. Mari jemaat Tuhan, kita bersyukur atas kasih setia Tuhan yang tiada terukur dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan.
Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Yesus, sahabat sejati. Naikkanlah pergumulan kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita memuji Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkan dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakan, penderitaan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Sakit penyakit, pencobaan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Engkau, Yesus, Engkau, Yesus, sahabatku. Engkau, Yesus, sahabatku. Engkau, Yesus, sahabatku. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan atas berkat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Beri yang terbaik. Mari memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 178. Nama yang pada
tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kita untuk menerima lawatan firman Tuhan. Mari rasakan kasih Yesus dalam pujian. Kasih Yesus indah dalam hidupku. pemirsa di channel GKI Jemaat Apresiasi Kemana. Sebelum kita mulai akan memberikan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, di pagi hari yang indah ini Tuhan, Engkau masih memberi kami kesempatan untuk beribadah kepada Engkau. Hari ini kami peringati akan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, di mana membuktikan bahwa Engkau adalah Allah, Engkau yang hidup dari kematian, bangkit dan naik ke surga Tuhan. Dan bersyukur Tuhan bahwa kami memiliki Engkau Allah yang penuh dengan harapan di dalam kehidupan kami. Oleh itu Bapa Surgawi, kami mohon kuat kuasa Roh Allah memimpin kami dalam pemberitaan firman Tuhan ini Bapa.
agar supaya kami memahami dan mengerti makna daripada kenaikan Yesus Kristus bagi kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang kasih, yang berada di rumah ataupun dimanapun berada dan mengikuti akan channel ini. Pagi ini kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama dari surat Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Saya mengajak kita semua untuk membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, para pemirsa yang ada di rumah masing-masing, pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, memahami kenaikan Yesus Kristus. Mengapa kita sebagai anak Tuhan, sebagai gereja, kita perlu memahami tentang kenaikan Yesus Kristus? Pemahaman apa yang perlu kita ketahui oleh setiap orang percaya, oleh setiap orang-orang yang sudah ditebusnya? Hal yang pertama yang perlu kita ketahui dari kenaikan Yesus Kristus adalah bahwa ia adalah Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata bahwa kepada mereka ia, yaitu Yesus, menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Ini satu bukti bahwa Yesus Kristus tidak sekedar sebagai manusia biasa saja, tetapi lebih daripada itu membuktikan dirinya bahwa ia adalah Allah 100%. Dia adalah Tuhan, Allah yang sudah menjelma menjadi manusia, hidup sebagai manusia. Dia ada di dalam dunia ini. Kehidupannya seperti saudara dan saya. Karena apa? Karena dia adalah manusia. Dan ketika tepat pada waktunya, firman Tuhan berkata, dia harus menderita, dia harus disalibkan oleh karena dosa manusia. Maka firman Tuhan berkata pula bahwa ia mati, dan pada hari yang ketiga ia bangkit daripada kematiannya. Kebangkitannya itu membuktikan bahwa ia bukan manusia biasa. Tetapi tidak sampai di situ. Firman Tuhan berkata, setelah dia bangkit, ia naik ke surga. Banyak manusia yang mengalami kematian di dalam dunia ini. Dan dari kematian mereka, ada yang mati terus. Ada juga dari beberapa artikel yang kita ketahui atau kesaksian yang kita dengar, ada yang bangkit. Tetapi setelah itu,
mereka mati kembali lagi dan tidak pernah bangkit. Tetapi firman Tuhan menjelaskan, setelah Yesus mati, ia dikuburkan, pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Dan setelah kebangkitannya itu, firman Tuhan menjelaskan, ia berusaha menunjukkan dirinya kepada para murid-muridnya, kepada banyak orang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus yang bangkit dari kematian menunjukkan bahwa ia adalah Allah yang berkuasa atas maut. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23 dikatakan, upah dosa adalah maut. Setiap manusia yang berdosa, setelah dia mati, dia tidak akan bangkit lagi. Tetapi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan menjamin setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setelah dia mati, dia akan mengalami kebangkitan setelah ia datang untuk menjemput saleh-salehnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus mati karena menanggung dosa manusia. Yesus mati karena ia rela memberikan nyawanya untuk dosa saudara dan saya. Ini merupakan bagian daripada rencana Allah atas penyelamatan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan firman Tuhan berkata, manusia ditetapkan untuk mati satu kali. Setiap manusia harus siap menghadapi dan mengalami kematian. Kita tidak bisa mewakilkan atau menunda akan kematian kita. Setelah tiba waktunya, pasti saudara dan saya akan mengalami kematian. Dan kematian itu adalah pasti. Siapapun tidak bisa menghindari yang namanya kematian. Tetapi pada hari ini kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa kematian bukanlah akhir daripada hidup kita. Kematian hanyalah cara Allah untuk membawa kita dari dunia yang fana ini menuju ke surga yang kekal. Ini satu bukti bahwa setiap orang percaya, setiap anak Tuhan, saudara dan saya yang memiliki Yesus Kristus dalam kehidupan kita secara pribadi, kita memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Ada pengharapan di dalam Yesus Kristus karena melalui kenaikannya ia menunjukkan kepada dunia, ia menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa maut tidak berkuasa. Kita harus bersyukur tentang hal ini. Oleh sebab itu saudara yang kasih dalam Tuhan, saya perlu menegaskan dan saya mengajak kepada kita semua, jangan sekali-sekali meninggalkan Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Karena dia adalah kehidupan yang kekal buat saudara dan saya. Apapun yang kita alami dalam dunia ini, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini hanya bersifat sementara. Penderitaan yang kita alami di dalam dunia ini, di mata Tuhan itu sifatnya hanya sementara. Sakit penyakit yang kita hadapi saat ini, sifatnya itu hanya sementara. Kalau kita memahami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Allah yang menguasai kehidupan manusia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya ingin buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ketiga. Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga.
Demikian firman Tuhan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Perhatikan tentang janji dan pengharapan daripada Yesus Kristus. Sekali lagi firman Tuhan berkata, apabila aku telah pergi ke situ. Yesus berkata, apabila aku telah pergi ke situ. Kemana saudara? Ke tempat yang kekal. Dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa saudara. Satu jaminan, satu janji yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Dia adalah Allah. Dia datang dari sana, dari surga, dan dia kembali kepada surga, dan dia berkata dia akan menyiapkan tempat bagi setiap orang percaya, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Tidak ada janji, tidak ada harapan dari siapapun manusia di dunia seperti Yesus. Meskipun dia seorang nabi besar, dia tidak pernah berkata seperti yang Yesus katakan, aku akan pergi ke sana menyiapkan tempat bagimu, dan aku akan kembali untuk menjemput engkau. Janji ini hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dari janji ini kita memahami bahwa Yesus ini bukan manusia biasa. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Kenapa kita ragu dengan Tuhan yang berjanji kepada kita? Banyak di antara kita mungkin sampai hari ini masih ragu dengan janji Tuhan, masih ragu dengan keselamatan yang Allah janjikan. Tetapi hari ini saudara, memperingati hari kenaikan Yesus Kristus, kita kembali menegaskan akan komitmen kita kepada Tuhan, bahwa dia adalah Tuhan, dialah Allah, dia adalah juru selamat, dialah Allah Immanuel bagi setiap orang percaya kepadanya. Pemahaman yang kedua, apa yang perlu kita ketahui oleh setiap orang percaya tentang kenaikan Yesus Kristus adalah supaya Roh Kudus dicurahkan. Apabila Yesus tidak naik ke surga, maka Roh Kudus tidak dicurahkan. Oleh sebab itu Yesus berjanji kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga, aku akan pergi, tetapi aku akan mengutus seorang penolong yang lain untuk menolong engkau sampai kesudahan Allah. Ini merupakan janji daripada Yesus Kristus tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada setiap orang percaya. Saya akan bacakan sebuah ayat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Roh Kudus dikatakan oleh firman Tuhan bertiup seperti angin. Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang sempurna. Diibaratkan seperti tiupan angin, seperti udara yang menghembus. Kira-kira siapa bisa melihat Roh Kudus?
Kalau firman Tuhan menjelaskan bahwa Roh Kudus seperti tiupan angin. Siapa yang bisa membuktikan Roh Kudus itu seperti apa? Warnanya apa? Bentuknya seperti apa? Apakah warnanya merah? Seperti seringkali kita mengalami kalau masuk angin, waktu tubuh kita atau barang kita dikering dan warna tubuh kita menjadi merah. Dan apakah Roh Kudus seperti itu? Tidak, saudara. Firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus itu seperti tiupan angin yang keras. Artinya Roh Kudus itu tidak bisa dilihat atau tidak bisa dipegang, tetapi hanya bisa dirasakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingin menggambarkan tentang suatu gambaran yang sangat sederhana yang mungkin kita pernah alami dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat sebuah kapal atau sebuah perahu yang berlayar di tengah laut menggunakan layar, apa yang terjadi, saudara? Kita hanya bisa melihat layar itu berkembang ketika diterpa dengan tiupan angin. Dan kita hanya bisa merasakan bahwa ada tiupan angin yang keras mendorong perahu itu melalui layar yang telah dipasang. Kemudian perahu itu mulai bergerak maju. Kita tidak bisa melihat angin itu seperti apa, warnanya apa. Yang bisa kita rasakan adalah melalui perasaan kita bahwa ada angin, ada udara yang menerpa akan tubuh kita. Demikian pekerjaan Roh Kudus yang digambarkan oleh firman Tuhan. Tidak kelihatan, tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba, tapi bisa dirasakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar supaya mereka tetap berada di Yerusalem, di loteng Yerusalem. Mereka buat apa di sana, saudara? Mereka berdoa bersama-sama sambil menanti pencurahan kuasa Roh Kudus. Dan apa yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan atas murid-murid Tuhan? Banyak peristiwa supranatural yang terjadi atas murid-murid Tuhan pada waktu itu. Firman Tuhan mencatat bahwa ada tiupan angin yang keras, ada yang menyerupai seperti lidah-lidah api yang bernyala-nyala, dan mereka berkata-kata dalam bahasa yang baru. Semuanya ini dikerjakan oleh kuasa Roh Allah itu sendiri. Dan firman Tuhan mencatat setelah murid-muridnya menerima pengurapan lewat kuasa Roh Kudus, timbul keberanian, timbul semangat untuk pergi memberitakan tentang kabar baik. Gereja Tuhan, di akhir zaman ini kita membutuhkan pengurapan Roh Kudus. Saudara dan saya, kita membutuhkan akan kuasa Roh Allah di dalam kehidupan kita, melengkapi akan kehidupan kita, melengkapi akan pelayanan kita. Ketika kita terhubung dengan kuasa Allah di dalam diri kita, perkara-perkara yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Tadi-tadinya kita menjadi orang yang takut bersaksi kepada Tuhan, kepada dunia ini, menjadi orang yang berani
Semuanya itu dikerjakan oleh kuasa Roh Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, ada beberapa ciri ketika seseorang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Ciri yang pertama, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kemudian di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab menjelaskan dan merupakan ciri daripada orang yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 36 dan 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Ketika seseorang terkoneksi dengan kuasa Roh Kudus, maka ia meyakini Yesus adalah Tuhan. Ia meyakini Yesus adalah Tuhan. Dengan keyakinan yang teguh yang dikerjakan oleh kuasa Roh Allah itu, muncul keberanian untuk bersaksi. Kita mengenal siapakah Petrus. Ketika Yesus ditangkap, dia adalah murid yang pertama menyangka Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ketakutan yang besar di dalam diri Petrus. Mengapa Petrus menjadi takut dan menyangkal Yesus ketika Yesus ditangkap? Karena Roh Kudus belum ada di dalam diri daripada Petrus. Tapi ketika Petrus beserta kawan-kawannya dipenuhi, diurapi dengan kuasa Roh Kudus, Petrus yang tadinya seorang pengecut, seorang penakut, menjadi pemberani. Dia tampil paling depan, menyampaikan tentang kabar keselamatan. Dan inti daripada khotbah daripada Simon Petrus bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Pada waktu itu orang-orang Yahudi menolak tentang siapakah Yesus. Mereka menganggap bahwa Yesus adalah manusia biasa. Dia bukan siapa-siapa. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ciri yang kedua, ketika seseorang dipimpin oleh Roh Kudus. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 13 sampai dengan 14. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehat di dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ciri yang kedua, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah berdoa bersama-sama. Saya yakin dan percaya kita semua sebagai jemaat Eklesia Sikumana, kita tidak pernah meninggalkan jam-jam doa kita. Bangun mesbah, baik di rumah, di tempat engkau bekerja atau dimanapun engkau berada, memungkinkan untuk engkau berdoa. Bangun mesbah doa. Kita sangat bersyukur ketika kita mengalami
masa berdiam diri di rumah, saya yakin dan percaya kita menjadi pribadi-pribadi yang suka berdoa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kita patut berdoa. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk pelayanan kita, berdoa untuk jemaat kita, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan sebagai orang tua rohani kita. Karena itu merupakan bagian daripada orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap orang yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus harus berdoa. Tidak ada anak Tuhan yang menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan tanpa doa. Saya mengingat akan satu kalimat berkata demikian, doa itu besar kuasa. Banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Olehnya itu, mari melalui peristiwa kenaikan Yesus Kristus ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa perlunya Roh Kudus berperan penting dalam kehidupan kita. Dan ketika kita terkoneksi dengan kuasa Roh Allah dalam diri kita, maka akan membangkitkan semangat doa kita di mana kita berada. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ciri yang ketiga, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, menjadi saksi Tuhan. Anak Tuhan itu harus siap sedia dalam setiap waktu menjadi saksi Tuhan. Bersaksi tentang Tuhan itu, jangan kita berpikir kita pergi sekolah Alkitab atau teologi, setelah kita menyelesaikan pendidikan itu, kita pergi untuk memberitakan Injil. Tidak, saudara. Kesaksian bisa melalui kehidupan sehari-hari kita, bisa melalui pribadi kita. Dimanapun kita berada, pribadi ini dilihat oleh banyak orang. Dan orang yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus mencerminkan satu kehidupan yang bisa mempengaruhi akan kehidupan orang lain. Saya bertemu dengan banyak anak Tuhan di mana tempat. Ada yang menunjukkan kehidupan yang baik, mencerminkan kehidupan yang baik dan menyenangkan orang lain, tetapi tidak sedikit juga yang mengecewakan banyak orang. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memanggil kita menjadi saksinya, menjadi saksi kebenaran, menjadi saksi kesucian, menjadi saksi kekudusan Allah di dalam diri. Oleh sebab itu, terus kita mempertahankan kesucian dan kekudusan Allah di dalam kehidupan kita sebagai alat kesaksian bagi dunia. Ciri yang keempat, menantikan kembali kedatangan Kristus. Setiap orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus ada kerinduan menantikan kembalinya kedatangan Kristus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, perlu saya tegaskan, kalau kita memahami akan hal ini di dalam diri kita,
maka dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita alami dalam kehidupan kita, kita terus mempertahankan iman kita sebagai orang percaya. Mengapa saya perlu katakan demikian? Firman Tuhan mencatat, kita perlu sadar, kita perlu waspada bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Di dalam dunia ini banyak peristiwa, banyak kejadian, banyak perkara-perkara yang tidak berkenan di mata Tuhan. Saya kasih contoh yang sederhana saja. Dulu kita hanya mengenal pernikahan itu antara laki-laki dengan perempuan. Dan itu Alkitabiah. Tapi dengan kemajuan sekarang ini kita tahu dan kita lihat bahwa seorang laki-laki bisa menikahi seorang laki-laki. Seorang perempuan dia bisa menikahi akan sesama jenisnya. Perbuatan yang kecil di mata Tuhan. Ini fakta, ini realita saudara. Tapi saya mau kasih tahu saudara, ketika roh Allah itu tinggal dalam diri kita dan terkoneksi dengan kehidupan kita, maka kita terus mempertahankan kesucian, kekudusan diri kita di hadapan Tuhan. Tetap jaga saudara kesucian saudara. Tetap jaga kekudusan hidup saudara di akhir zaman ini. Dan yang terakhir, tetap melayani Tuhan. Ini merupakan bagian daripada ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita bisa mempertahankan hal ini dalam kehidupan kita saudara, artinya kita memaknai tentang kenaikan Yesus Kristus. Satu kali kelak kita akan bertemu dengan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Dia akan menjemput saudara dan saya, membawa kita ke surga yang kekal. Saya yakin dan percaya melalui peristiwa perayaan hari kenaikan Yesus Kristus pada hari ini, semakin kita menyiapkan diri kita untuk lebih bersungguh-sungguh dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan dari khotbah saya pada pagi hari ini, memaknai kenaikan Yesus Kristus, kita perlu memahami bahwa Ia adalah Tuhan, Tuhan yang mengasihi dan menjaga hidup kita. Dan yang kedua, perlu kita memahami bahwa Roh Kudus dicurahkan untuk melengkapi akan panggilan kita di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan diberkati oleh Tuhan melalui peristiwa kenaikan Kristus pada hari ini dan seterusnya. Saya mengajak kita untuk berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan kepada Engkau, di mana pada kesempatan ini Bapa, Tuhan masih berkenan memberikan waktu kepada kami untuk beribadah, meskipun kami lakukan secara online di setiap keluarga. Tuhan, Engkau memberkati akan seluruh jemaat Tuhan pada hari ini Bapa. Apapun yang mereka alami saat ini Bapa, Roh Kudus Engkau melawat mereka. Bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mereka berada dalam gangguan kesehatan, mereka sakit oleh karena penyakit, Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan mereka
Tuhan Engkau lawat mereka, angkat akan sakit penyakit mereka Tuhan, dan memberikan kesehatan yang sempurna kepada mereka. Dan berdoa juga Tuhan bagi saudara-saudara kami yang menghadapi pergumulan di dalam kehidupan mereka, baik pergumulan rumah tangga, pergumulan pekerjaan, atau pergumulan pendidikan. Tuhan, Engkau lawat mereka saat ini Bapa. Tuhan, Engkau memberkati mereka, memberikan mereka jalan keluar Tuhan, agar supaya melalui setiap pergumulan yang mereka alami ini Tuhan, mereka boleh melihat kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Allah Roh Kudus. Dan berdoa juga Tuhan bagi pekerjaan Tuhan, khususnya pelayanan gereja Kemah Injil Jemaat Eklesia di Sikumana. Tuhan, kami meskipun kami lakukan secara Tuhan online ataupun beribadah di rumah dan seluruh aktivitas kami terbatas, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang Immanuel, Engkau Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami beribadah. Tuhan, Engkau mencurahkan akan berkat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Allah Roh Kudus. Dan berdoa juga Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini dalam keadaan apapun yang mereka alami. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka semua Tuhan, agar supaya mereka terus bersemangat untuk melayani Tuhan. Dan biarlah Tuhan tepat pada waktunya kami akan melewati bersama-sama, oh Tuhan, kondisi yang tidak memungkinkan ini dengan baik Bapa. Kami percaya Tuhan, ada waktunya Tuhan, ada waktunya Allah bagi pekerjaan Tuhan. Dan satu kelak kami akan bertemu saudara-saudara seiman, bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Inilah kerinduan hati kami Bapa Surgawi. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami menyerahkan juga Tuhan pelayanan, pekerjaan Tuhan pada hari-hari yang akan datang ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau mempersiapkan para hamba Tuhan yang akan melayani. Dan biarlah Tuhan Engkau kuduskan mereka oleh darah-Mu Tuhan. Terpujilah Bapa Surgawi. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam ibadah, oh Tuhan, kenaikan Yesus Kristus pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, Tuhan memberkati kita semua. Mari jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 238. Tak lama Tuhan datanglah, bersiap dirimu. Sedia nanti datangnya
mengucap syukur. Oleh pertolongan Tuhan, ibadah memperingati hari kenaikan ke surga pagi ini telah berlangsung dengan baik. Kami bersyukur Tuhan telah meneguhkan kami melalui puji-pujian, doa yang telah kami naikkan, terlebih firman-Mu yang telah meneguhkan kami. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dengan berbagai-bagai pergumulan. Tuhan menolong, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, dan jadikanlah kami saksi-Mu kemanapun kami pergi dan berada. Biarlah perlindungan Tuhan sempurna menjadi bahagian kami dalam kami menjalani satu minggu ini. Biarlah Tuhan izinkan kami kembali mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan para medis yang sementara menolong saudara kami yang terpapar karena COVID-19. Tuhan berikanlah mereka hikmat akal budi. Tuhan lindungi mereka. Tuhan sembuhkan saudara kami yang sementara dalam perawatan di rumah sakit di pelosok negeri ini. Kami tidak lupa berdoa menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami dalam menghadapi berbagai tantangan kesulitan saat ini. Tuhan memberikan hikmat akal budi agar apapun yang pemerintah kami lakukan, biarlah semuanya efektif untuk mengatasi berbagai gejolak sosial, secara khusus dalam mencegah mewabahnya COVID-19 di berbagai tempat di pelosok negeri ini. Terima kasih Tuhan, Bapak Ibu saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini arahkanlah hati pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah atas kita sekalian anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan serta tuntunan dari Allah Roh Kudus, tinggallah menyertai kita sekalian, mulai saat ini hingga hari Maranatha Kristus datang menjemput saleh-salehnya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, 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 Puji Tuhan, ibadah pagi ini telah kita ikuti dalam tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.